Hati-hati, ada orang baru yang mencari masalah dengan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general reading. Hati-hati, ada orang baru yang akan mencari permasalahan dengan kamu. Nah, siapakah orang baru yang akan mencari permasalahan dengan kamu? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Nah, siapa orang yang mencari masalah dengan kamu? Salah satu dari kartu yang pertama ini bisa disimpulkan orang ini adalah orang yang memang saya rasa dalam kondisi yang agak sakit hati dengan apapun yang saat ini menjadi pencapaian kamu. Ya walaupun memang dalam situasi yang tidak bersinggungan langsung dengan pekerjaan, jadi memang bisa kita simpulkan orang ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kamu, tetapi iri dengan hasil dari pekerjaan kamu. Karena apa? Kalau bisa dikatakan untuk kamu yang beruntung menemukan video ini dalam posisi usaha, dalam posisi pekerjaan, kamu terus bisa untuk memperoleh dan juga terus bisa untuk mendapatkan situasi-situasi yang terus terjadi. Kau bisa untuk memperoleh hal ini, memperoleh hal itu, dan juga terus mendapatkan beberapa hal yang sangat-sangat sempurna terkait dengan usaha dan juga pekerjaan kamu. Sehingga emang juga suka tidak suka, kamu di sini juga akan mendapatkan beberapa kelimpahan masalah dari beberapa pihak, dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Dan kalau bisa dikatakan orang ini memang adalah orang yang posisinya tidak jauh dengan kamu, karena juga secara tidak kamu sadari orang ini selalu memantau hasil dan juga pencapaian-pencapaian yang kamu miliki. Sehingga dengan kamu memantau hasil dan juga pencapaian yang kamu miliki, tentu ini juga akan menimbulkan rasa iri, menimbulkan rasa yang dimana dia itu agak kepanasan, agak sakit hati dengan posisi yang terjadi. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, memang kondisinya adalah dia ini betul-betul memiliki rasa iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Tapi di sini apakah itu akan jadi masalah? Untuk posisi saat ini itu belum menjadi masalah. Kenapa saya katakan belum menjadi masalah? Karena posisinya dia masih berada dalam kondisi yang belum melakukan tindakan-tindakan yang agak nakal. Tetapi memang dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, dalam beberapa waktu ke depan, dia pun juga akan melakukan beberapa tindakan-tindakan yang agak nakal. Sehingga ini juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi, supaya nantinya ke depannya juga tidak memicu terjadinya perkara dan juga tidak memicu terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi, kamu harus bisa untuk lebih waspada dengan tetangga kamu. Karena apa? Kalau bisa dikatakan yang selalu saja memicu masalah, yang selalu saja menimbulkan perkara, itu memang adalah tetangga sebelah kamu, tetangga sekitar kamu, yang dia pun juga sangat memperhatikan berbagai macam pencapaian-pencapaian yang kamu rasakan. Kamu sukses, dia kepanasan; kamu gagal, dia kesenangan. Jadi ya memang kamu di sini posisinya tidak akan pernah bisa untuk menyenangkan orang ini. Karena apa? Posisinya adalah mau kamu sukses, mau kamu gagal, kamu selalu saja dianggap sebagai penyebab dia merasa kepanasan. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, ya saya harap kamu harus bisa untuk lebih mengerti. Kamu harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi yang ada. Nggak usah terlalu emosi juga dengan beberapa hal yang mereka lakukan. Karena memang ketika kamu terlalu emosi, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang kurang baik. Jadi ya saya rasa emang kamu harus tetap kendalikan emosi kamu dengan sebaik mungkin. Karena ketika kamu bisa mengendalikan emosi kamu dengan sebaik mungkin, ya tentu ini juga akan berpengaruh kepada hal baik yang akan terjadi pada diri kamu. Jadi kamu juga jangan terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Karena sekarang kamu harus bisa untuk lebih terfokus gitu loh. Harus punya pendirian terkait dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Jadi ketika kamu bisa lebih fokus dengan pendirian kamu, tentu ini juga akan bisa untuk menghadirkan situasi yang bagus dan juga akan bisa untuk menghadirkan situasi yang positif yang akan terus terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kamu pun juga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu
ada ketakutan. Karena apa? Walaupun banyak orang yang mengganggu kamu, banyak orang yang mungkin agak sedikit menghambat pekerjaan kamu, tapi di sini kamu masih terus bisa untuk berjalan, untuk menuju apa yang memang menjadi tujuan kamu. Jadi ya serasa kamu juga nggak perlu ada kecemasan dan juga tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan, karena semua dalam kondisi yang aman dan juga semua masih berada dalam kondisi yang tetap positif. Jadi kamu juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan, karena situasi yang muncul, situasi yang terjadi, kamu masih bisa untuk merasakan hal yang positif dan juga masih merasakan adanya hal yang baik yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Dan kemudian memang orang yang tidak suka dengan kamu ini, orang baru yang akan mencari masalah ini, itu juga adalah orang yang terkena kontaminasi dari tetangga kamu ini. Karena apa? Tetangga kamu ini tidak suka dengan kamu dan dia akan mempengaruhi beberapa situasi-situasi yang akan terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, kamu juga dalam keadaan yang memang juga harus bisa untuk lebih paham, harus bisa untuk lebih mengerti tentang apa yang terjadi. Jangan sampai kamu terlalu mudah terprovokasi juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga dengan situasi yang kamu rasakan, dengan situasi yang terjadi, kamu bisa untuk lebih sabar ketika mungkin ada beberapa fitnah dari beberapa pihak dan juga ada fitnah dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Karena ya memang terkadang fitnah-fitnah ini masih akan kamu dengarkan sampai dengan beberapa bulan ke depan. Jadi memang ada beberapa orang baru yang memang secara sengaja ingin mencari gara-gara dan juga ingin mencari permasalahan dengan kamu. Sehingga orang-orang inilah yang memang juga seharusnya bisa untuk lebih dihindari dan juga harus bisa untuk lebih diperhatikan. Jangan terlalu diberikan space. Jangan terlalu diberikan ruang, karena ketika terlalu kau berikan ruang, tentunya juga akan bisa untuk menimbulkan beberapa keadaan yang kurang baik. Jadi kamu sudah tahu siapa-siapa saja orang yang harus kamu waspadai, dan di sini ketika kamu tahu orang ini, kamu juga jangan terlalu berpengaruh dengan beberapa situasi yang muncul, karena apapun yang terjadi, semuanya masih dalam kondisi yang oke dan juga masih berada dalam kondisi yang masih aman-aman saja, sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan juga sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi kamu jangan terprovokasi. Memang ada orang baru yang mencari masalah, tapi kamu juga harus bersyukur masih mampu dan juga masih bisa untuk menyelesaikan semuanya dengan sebaik mungkin. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Leput Dene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini.